Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa latihan soal berkaitan dengan bab 1 yaitu eksponen dan logaritma untuk kelas 10. Di sini soal yang pertama, kita langsung aja ya. Soal yang pertama ini soal cerita yang sebenarnya sudah saya pernah kasih sebelumnya. Kita review kembali aja. Jadi di sini ada seseorang, dia membawa virus. Dia ini terkena virus orang ini. Nah, orang itu dia menulari ke 3 orang lainnya. Berarti dia ini menulari ke 3 orang. Ini anggaplah orang ya. Nah, fase selanjutnya juga begitu. Setiap orang itu dia menulari 3 orang lainnya lagi. Dia menulari 3 orang lainnya lagi. Ada 3 orang, ini juga ada, dia menulari 3 orang. Yang ditanyakan berapa orang yang akan tertular pada fase kelima dan bagaimana presentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N. Kalau yang 1B ini pada intinya dia menanyakan rumus fungsinya. Kita bisa kerjakan dengan membuat tabel terlebih dahulu supaya lebih mudah ya. Di baris yang pertama di sini fase, yang kedua ini banyak orang yang tertular. Banyak orang yang tertular. Untuk yang fase ini kita misalkan X ya. Maaf ini tulisannya sangat bagus sekali. Oke. Nah, di fase ke-0 sebelum dia menularkan orang, ada berapa yang tertular? Ada 1, yaitu dia sendiri kan awalnya. Di fase ke-0 yang tertular ini ada 1. Di fase pertama setelah dia menularkan orang, ada berapa orang yang tertular? Ada, ini fase ke-1 ya, ada 3 orang. Di fase yang kedua ada berapa orang? Berarti ada 9, benar ya, karena dia setiap orang, 3 orang ini menularkan 3 orang lainnya lagi, berarti kan dikali 3. Di sini kita lihat 1 dikali 3, 3 dikali 3, 9, dan seterusnya. Oke, supaya lebih mudah kita lihat aja di sini polanya, kita buat rumus fungsinya. Kalau kalian lihat di sini, yang pertama ini 1 dikali 3 karena dia menularkan ke 3 orang lainnya. Di fase keberapa? Berarti pangkat X, tergantung nanti fase keberapa dianya. Nah, ini rumus untuk yang 1B. Ini untuk 1B. Nah, kita bisa mengerjakan soal yang 1A dengan mudah hanya dengan mengganti X-nya menjadi 5, karena yang ditanyakan di sini fase kelima, berarti X-nya jadi 5. 1 dikali 3 kan langsung aja ya, sebenarnya rumusnya ini bisa disederhanakan jadi 3 pangkat X aja. Berarti 3 pangkat 5 itu berapa? 3 nya dikali sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nanti dihitung sendiri ya. Oke. Sebenarnya kalian bisa manual di sini juga nggak masalah. Karena yang ditanyakan fase kelima, berarti tinggal ini fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Nah, ininya nanti berapa? Kalau kalian mau ngitung manual juga bisa, sama aja. Karena ini juga ditanyakan rumus fungsinya, jadi kalian harus membuat rumus fungsinya seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Di soal ini, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, ada seorang peneliti. Seorang peneliti ini dia mengambil salah satu potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri. Nah, dia mengamatinya selama 5 jam pertama. Ternyata inang yang dia ambil tadi, yang potongannya itu udah ada bakterinya, 15 bakteri nih. Setelah dia ngamatin selama 5 jam pertama itu, ternyata bakterinya itu dia membelahnya menjadi 2 setiap setengah jam. Setengah jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit, berarti setengahnya 30 menit. Oke. Yang ditanyakan berapa banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima. Sebenarnya soalnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya. Cuman dia beda konteks aja. Kalau yang tadi virus, ini bakteri. Kita buat tabel supaya lebih mudah. Ini berarti fase seperti biasa. Yang baris kedua ini berarti apa? Banyak bakteri ya.
banyak bakteri. Oke. Di fase ke-0 ada berapa bakteri yang sudah ada? Ada 15 bakteri ya. Nah, di sini tadi fasenya setiap berapa menit? 30 menit. Di fase yang pertama berarti dia ada berapa bakteri? Lihat lagi tadi dia menjadi dua ya, membelahnya. Berarti kita kalikan dengan 2. Berarti jadinya 30 bakteri. Di fase yang kedua berarti 30 dikalikan 2 lagi 60 dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti kita bisa lihat di sini pola yang terbentuk. Kita buat rumus fungsinya untuk mencari yang 2B. Berarti kita lihat di sini awal mulanya ada berapa? 15 dikalikan 2 pangkat X. Seperti ini, sama kan kayak sebelumnya polanya kalau kalian perhatikan. Ini untuk yang nomor 2B ya. Nah, yang 2A di sini yang ditanyakan banyak bakteri yang tumbuh pada jam ke-5. Jam ke-5 ini di fase berapa? Kita harus tahu itu. Cara mengetahuinya gimana? Jam ke-5, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Berarti 60 dikali 4, karena dia jam ke-4 kan ya, berarti 240. Nah, sedangkan dia tadi membelahnya setiap berapa menit? 30 menit. Kita bagi dengan 30 menit. Berarti berapa? 24 bagi 3 itu 8. Berarti ada di fase ke 8. Seperti itu. Tinggal kita substitusi aja ke rumus tadi yang sudah kita buat. Berarti X nya jadi 8. 15 dikali 2 pangkat 8. Nah, kalau soal kayak gini yang kita hitung pertama itu pangkatnya dulu ya. Jangan dikalikan dulu 15 kali 2, tapi ini dulu yang kita kerjakan. 2 pangkat 8 tuh berapa? Berarti 15 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nanti ini yang dikalikan dengan 15. Silahkan dihitung sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, ini sebenarnya kalian bisa kerjakan sendiri ya, karena pada intinya sama soalnya. Nomor 1 dan 2 itu. Di sini ada bakteri lagi, 1000 bakteri. Dia membelah menjadi 2 setiap 1 jam. Setiap 1 jam. Yang ditanyakan di sini berapa lama waktunya? Kalau bakterinya berjumlah 64. Nah, ini kan kebalikannya ya. Kalau soal-soal sebelumnya yang ditanyakan itu berapa jumlah bakterinya dengan 5 jam misalkan gitu. Nah, di soal ini yang ditanyakan waktunya, berarti kita mencari apa? Mencari pangkatnya. Kalau mencari pangkat berarti kita menggunakan konsep logaritma seperti itu. Kita langsung buat aja ya rumus fungsinya di sini. Berarti fx sama dengan 1000, karena awalnya dia ada 1000 bakteri, dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2 pangkat X. Ini kita buat titik aja ya biar nggak bingung antara X dan kali. Kalau kali itu maksudnya titik guys, langsung aja. Ini rumus fungsinya untuk yang 3B ini sudah terbentuk. Kemudian ditanyakan di sini berapa lama waktunya kita mencari X ini. Nah, rumus fungsinya ini udah diketahui di sini. Berjumlah 64. Berarti fx-nya ini nanti jumlahnya 64. 64.000 sama dengan 1000 dikali 2 pangkat X. Ini kita bisa bagi ya. 64.000 dibagi dengan 1000 berapa? Langsung aja kita coret. Berarti tersisa 64. Kenapa jadi warna-warni ya? 64 sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita ubah ke logaritma gimana berarti? 2 log 64 sama dengan X. Ini sama aja ya, 2 pangkat X sama dengan 64. Sama aja, cuman dia dibalik aja, yang 2X diuras kanan, 64 nya diuras kiri. Jadi kalau kita ubah ke bentuk logaritma seperti ini.
2 pangkat X itu sama dengan 4, bentuk logaritmanya 2 log 64 sama dengan X. Berarti untuk mencari X nya seperti apa? 2 log 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Nanti dicari ya, kita hitung 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 8, 16, 32, 64. Nah, ini dikali berapa kali nih? 1 2 3 4 5 6. Berarti X-nya di sini 2 log 2 pangkat 6 sama dengan X. Berarti kalau kayak gini, berapa X-nya? Kita udah bisa langsung lihat nih dengan sifat logaritma yang kemarin. Berarti pangkatnya kita taruh ke depan. 6 dikali 2 log 2 sama dengan X. Nah, 2 log 2 itu berapa? 1 kan ya? Berarti 6 dikali 1 sama dengan X. Berarti X-nya 6. Dapat. Berarti nanti lama waktu yang dibutuhkan itu ada di fase ke 6. Karena dia setiap jam, berarti ya di jam ke 6. Seperti itu. Oke, sekarang kita next ke soal yang bukan soal cerita. Kita mulai lagi dari nomor 1. Ini soalnya mudah ya, langsung aja kita kerjakan. Nomor 1 itu hasil operasi 6 pangkat 2, berarti langsung aja ya. Karena bilangan pokoknya semua sama 6, berarti 6 pangkat, kalau dikali berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Berarti 2 ditambah minus 3. Ini harus hati-hati ya dalam membuat penjumlahan dan pengurangannya. Kalau ada minus plusnya, terus dia langsung aja dibagi satu-satu dulu deh. Dibagi 6 pangkat 4. Ini berarti 6 pangkat berapa? 2 ditambah minus 3, berarti sama aja 2 dikurang 3, berarti minus 1. 6 pangkat 4. Kalau dibagi berarti pangkatnya diapakan? Dikurang ya. Berarti 6 minus 1 dikurang 4. Berarti 6 pangkat minus 5 diubah ke bentuk pecahan, berarti 1 per 6 pangkat 5. Kalau kalian langsung dibagi tadi sebenarnya nggak masalah juga, sama aja. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini kita langsung aja ya bagi yang bilangan pokoknya sama. Itu kan 2 sama 3. Berarti yang 2 itu pangkat 3 sama 2 pangkat minus 1. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti 2 pangkat 3 dikurang minus 1. Habis itu kalau sudah dikalikan dengan 3 pangkat minus 2 dikurang minus 4. Nah, ini harus hati-hati nih. Kadang cuman perkara min plus jadi hasilnya salah. Berarti 2 3, berarti ini jadi plus ya. 3 ditambah 1 berarti 4 dikali dengan ini juga jadi plus, berarti minus 2 ditambah 4, punya hutang 2 dibayar 4. Berarti kalau kalian mau sederhanakan lagi 2 pangkat 4 berapa, 2 pangkat 2 berapa, itu juga bagus. Berarti kalian menyederhanakan sampai yang paling sederhana. Nanti dicari ya 2 pangkat 4 berapa dikali sama 2 pangkat 2 berapa, dicari sendiri. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini aja. Ini nomor 3. Kita pakai yang kecil aja. Nah, ini nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 5X minus 1 sama dengan 27 X pangkat 3. Gimana caranya kita membuat bilangan pokoknya ini sama supaya nanti bisa dicoret. Di sini karena dia udah kecil, kita tulis lagi, berarti 3 pangkat 5X minus 1. Di sini berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Nah, 27 ini sudah punya pangkat lagi, berarti tinggal kita kalikan dengan X ditambah 3. Kita kurungin ya, karena maksudnya 3 ini dikali dengan semua yang ada di dalam sini. Karena ini sudah sama, jadi kita coret aja bilangan pokoknya. Kita fokus ke pangkatnya aja.
Berarti sisa 5x dikurangi 1 sama dengan 3 dikali x ditambah 3. Kita sederhanakan, berarti dikali berapa? 3 kali x, 3 x ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah kiri. Kenapa kita kumpulkannya di sebelah kiri? Karena supaya hasilnya positif. Jadi yang pindah itu yang 3x ke kiri. Kita pindah 5x dikurangi 3x sama dengan 9. Yang ini pindah ke kanan jadi plus. 5x kurang 3x berapa? 2x sama dengan 10. Berarti x nya berapa? 2 nya kalau nah ini kan perkalian nih, 2 dikali x. Kalau dia perkalian, dia diubahnya menjadi bagi, berarti 10 dibagi 2, berarti x nya 5. Seperti itu mengerjakannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 4 di mana? Di sini aja 4. Nomor 4 ini, yang ini menyederhanakan akar 12 ditambah akar 27. Gimana cara mengerjakannya? Kita cari bilangan yang bisa diakarkan. Contohnya 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16, 5 kali 5 sama dengan 25, 6 kali 6 sama dengan 36, 7 kali 7 49, 8 kali 8 64, 9 kali 9 81, 10 kali 10 juga dia bisa 100. Nah, di sini kita cari salah satu bilangan ini yang dikalikan dengan suatu bilangan, dia menghasilkan ini. Contoh, misalkan akar 12. Akar 12 itu kita bisa pakai 4. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3. Supaya lebih mudah, kalian bisa nyari dulu faktornya. Faktor dari 12 itu kan 2 dikali 6 sama 3 dikali 4. Kalau 2 kali 6 ini nggak bisa dipakai karena 2-nya itu nggak bisa diakarkan, 6 nggak bisa diakarkan, 2 juga nggak bisa diakarkan. Jadi kita pakai yang ini karena 4-nya ini bisa diakarkan. Lanjut lagi ke yang 27. Nah, 27 ini berapa kali berapa? Kita bisa cari faktornya dulu deh. Berarti 3 kali 9. Udah ya, itu aja ya. Berarti 3 kali 9. Yang bisa diakarkan yang mana? 4. Benar. Akar 4 berapa? 2. Berarti kita keluarkan dia. 2 akar 3. Karena dia udah diakarin, jadi kita keluarkan. Kalau yang ini berarti berapa? Akar 9 kan bisa diakarin tuh jadi 3. Berarti kita keluarkan dia 3 akar 3. Kalau akarnya sama, dalam akarnya sama, kita bisa jumlahkan depannya ini. Berarti 2 ditambah 3 5 akar 3. Seperti itu. Nanti coba sambil di play pelan-pelan ya, kalau ada yang masih bingung. Kita lanjut ke nomor 5 sekarang. Nomor 5 di sini aja, semoga muat. Nomor 5 ini kita merasionalkan akar karena di bawahnya ini ada akar. Jadi kita harus rasionalkan 2 dibagi 5 dikurang akar 3. Cara merasionalkan itu kita kali dengan sekawannya. Sekawannya dari ini berarti 5 kita kalikan dengan 5 wait mana nih, 5 ditambah akar 3. Jadi ini sekawannya ya. Karena di sini plus berarti kawannya dia tuh di sini minus, berarti kawannya itu plus. Ini saya hapus ya yang tadi supaya dia muat. Oke, lanjut. Kita kalikan dia berarti 2 dikali dengan 5 ditambah akar 3. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalau dia ini angkanya sama, cuman beda ini minus, ini plus, kita bisa langsung kalikan. 5 dikali 5 berapa? 25.
minus dikali plus minus. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya bilangan itu sendiri, berarti 3. Ini hanya berlaku kalau misalkan angkanya sama dan tandanya beda ya. Kalau tandanya ini sama-sama minus, nggak bisa langsung kayak gitu, dia harus dijabarkan satu persatu. Jabarkan satu persatu. Nanti kita ada soal selanjutnya deh, saya kasih contoh. Ini next. Tinggal kita kalikan 2 dikali 5, 10 ditambah 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3 dikurang dengan 22. Nah ini kalau kita jabarkan satu persatu sama aja 10 dibagi 22 ditambah 2 akar 3 dibagi 22, ya kan? Konsep pecahan ini ditambah, bukan dikali, ditambah. Kita sederhanakan, dibagi 2 berapa? Berarti 5/11 ditambah akar 3/11. Kita jadikan satu aja nih pecahannya, berarti 5 ditambah akar 3/11, seperti itu. Oke, karena ini udah full, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Kita udah sampai nomor 5, berarti kita lanjut ke nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6 lagi. Oke, di nomor 6 ini sebenarnya konsepnya sama dengan konsep pecahan. 4 dibagi 3 dikurang akar 2 ditambah 3 ditambah 3 akar ditambah akar 2. Kalau di konsep pecahan, kalau misalkan penyebutnya beda, kita kan nggak bisa tuh menjumlahkan. Misalkan 1/2 ditambah 1/3. Apa yang kita lakukan kalau misalkan penyebutnya ini beda? Otomatis kita harus menyamakan penyebutnya. Kita kalikan 2 dikali 3, 6, ya kan? Kita kalikan penyebutnya biar sama. Berarti ini kita kalikan dengan 3, ini kita kalikan dengan 2. Karena 2 kali berapa yang hasilnya 6 dikali 3. 3 kali berapa yang hasilnya 6 dikali 2. Berarti ini 3 ditambah 2. 5/6, seperti itu. Sama konsepnya kayak ini, cuman bedanya ini ada akarnya. Berarti penyebutnya kita kalikan 3 min akar 2 dikali dengan 3 ditambah akar 2. Kita samakan dulu penyebutnya. Karena kita samakan penyebutnya, berarti yang 4 dikali dengan ini 3 ditambah akar 2 kali silang, baru ditambah 3 berarti dikali dengan ini 3 minus akar 2. Tinggal kita sederhanakan pelan-pelan aja. Ini 4 dikali 3 12 ditambah 4 dikali akar 2 berarti 4 akar 2. Sudah kita jabarkan semuanya. Kita lanjut ke sini lagi. 3 kali 3 9 dikurang 3 dikali akar 2 3 akar 2. Oke, lanjut ke menyebutnya. Nah, di sini sama tadi konteksnya seperti saya bilang, karena dia di sini angkanya sama. Cuman beda ini minus ini plus, langsung aja kita kalikan. 3 dikali 3 9 minus kali plus minus akar 2 kali akar 2 berarti bilangan itu sendiri, berarti 2. Kita hitung yang bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung di sini berarti 12 sama 9 berapa? 12 ditambah 9. Kemudian selanjutnya yang 4 akar 2 ini ditambah dikurang dengan 3 akar 2. 12 ditambah 19 berapa? 31 ya. 21. Kemudian 4 akar 2 dikurang 3 akar 2 berapa? Positif 1 akar 2. Satunya nggak usah ditulis, langsung aja akar 2 dikurang dengan 9 dikurangi 2 7. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya, silahkan dikoreksi aja sendiri. Apakah ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Kira-kira bisa nggak disederhanakan lagi?
Kalau misalkan bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Nah ini kan 27 ditambah akar 2, berarti kalau kita pecah berarti 21 dibagi 7 ditambah akar 2 dibagi 7. 21 bagi 7 berapa? 3 ditambah akar 2 per 7. Ini bentuk yang paling sederhana. Oke, sambil dipahami pelan-pelan lagi ya. Kita lanjut ke nomor 7. Kelihatan ya? Nomor 7 di sini aja. 2 log 2 dikali 8. Nah, di sini kalau misalkan dikali berarti kita jabarkannya menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 8. 2 log 2 berapa? 1, pinter. 2 log 8 berapa? Berarti 2 log 2 pangkat berapa yang hasil 8? 3. Oke. Berarti 1 ditambah pangkatnya kita taruh depan, 3 dikali 2 log 2 itu berapa? 1, pintar. Berarti 1 ditambah 3 dikali 1. Berarti 1 ditambah 3 berapa? 4. Oke, lanjut ke nomor 8. Di sini nomor 8. 3 log 1 per 27. Nah ini kita ubah ke pangkat negatif berapa? 3 log 3 pangkat minus 3. Gampangnya gini aja, karena di sini basisnya 3, otomatis kita harus buat dia jadi 3 pangkat sekian juga. Nah 27 itu kan 3 pangkat 3, karena dia pecahan jadi pangkatnya minus. Sama seperti konsep sebelumnya, berarti pangkatnya kita taruh di depan, berarti minus 3 dikali 3 log 3. Berarti minus 3 dikali 1. Berapa hasilnya? Minus 3. Mudah kan ya? Insya Allah mudah masih ini. Kita lanjut lagi, ini agak berantakan ya, maaf ya. Kita lanjut lagi nomor 9. Nomor 9 di mana ya? Di sini aja. Nomor 9 itu soalnya 2 log 4 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 6. Karena basisnya semua sama, berarti langsung aja. Kalau misalkan di jumlah itu berarti dikali. Berarti 2 log 4 dikali 3 dibagi, kenapa dibagi? Karena di sini minus. Ingat ya, kalau misalkan ditambah berarti dia sama aja dikali, kalau dia dikurang berarti sama aja dibagi. Berarti kita bagi 6. 2 log berapa ini? 4 kali 3 12 dibagi 6. Berarti 2 log 12 dibagi 6 2. Berarti hasilnya 1. Kita lanjut ke nomor 10. Di sini nomor 10. Ini saya tandain ya. Ini nomor 6, 7, 8, 9, ini 10. Nomor 10 ini sama seperti yang soal-soal sebelumnya. 2 per 3 dikali 2 log 64 dikurang setengah dikali 2 log 16. Oke, kita sederhanakan yang logaritmanya dulu. Berarti ini bisa diubah jadi, karena basisnya 2, berarti kita ubah dia jadi 2 log 2 pangkat berapa yang hasilan 4? 2 pangkat 5. Ya benar. Setengah dikali 2 log 2 pangkat berapa yang hasilan 16? Kita jabarkan dulu biar memastikan ya. Ini 4, 8 yang dikali 16, 32, 6, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, 2 pangkat 6 hasilnya itu 64. Ini 6, berarti di sini 16 itu 2 pangkat 4. Oke, udah clear ya. Berarti di sini next 2 per 3 ini pangkatnya kita taruh di depan, 2 log 2 ini jadi 1 langsung aja ya, atau saya tuliskan aja deh biar nggak bingung. Berarti 2 log 2 dikurang setengah dikali pangkatnya kita taruh depan dikali dengan 2 log 2.
Oke, kita sederhanakan lagi biar nggak bingung. 2/3 dikali 6, 2 lak 2 berapa hasilnya? 1. Kita coret aja. Dikurang setengah dikali 4, 2 lak 2 juga 1. Berarti tinggal kita sederhanakan lagi. 2/3 dikali 6 dikurang setengah dikali 4. Tinggal kita tembak berapa ini? 2. Pinter, ini juga ditembak jadinya 2. 6 dibagi 3 2, 4 dibagi 2 2, benar ya. Tinggal kita kalikan, 2 kali 2 dikurang 1 dikali 2, berarti berapa hasilnya? 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nanti langsung sambil dicek-cek lagi ya jawaban saya, siapa tahu ada yang keliru. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, ini soal yang agak nggak susah sih sebenarnya, cuman dia level up lah sedikit. Kita mulai dari nomor 1 ya di sini. Nomor 1. 25 pangkat 2 dikali 125 pangkat minus 3 dibagi dengan 5 pangkat 4. Konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita ubah dia jadi basisnya sama dulu biar mudah. Berarti ini karena 25, 125 berarti dia bisa kita ubah jadi basisnya 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Karena dia sudah punya pangkat sendiri sebelumnya, berarti kita kalikan lagi dengan 2. Jadi 5 pangkat 2 ini itu dari sini. Oke. Terus yang pangkat 2 yang kita kalikan ini asalnya dari sini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sama selanjutnya stepnya kita kalikan dengan 5. 125 ini kita ubah jadi 5 pangkat 3 karena dia udah punya pangkat sebelumnya, kita kalikan dengan minus 3, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 4 karena dia udah kecil jadi nggak usah diapa-apakan. Kalau sudah, kita sederhanakan dulu, berarti 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat minus 9 dibagi dengan 5 pangkat 4. Lanjut. Kalau misalkan dikali, berarti pangkatnya diapakan? Ditambah, pintar. 5, 4 ditambah minus 9. Kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurang 4. Berarti berapa? 5, 4 dikurang 9 dikurang 4. 4 dikurang 9 berapa? Dia bayar 4, kemudian dia utang 9, berarti minus 5. Minus 5 minus lagi 9, berarti 5 pangkat minus berapa itu? Bentar deh, ini langsung aja kita 4 dikurang 4 kan 0 ya. Ini positif 5, sorry. Berarti hasilnya minus 4. 4 dikurang sorry ya Allah, kita ulangi dari sini. Tinggal kita sederhanakan aja, ini 5 pangkat 4 dikurang 9 berapa? Minus 5 dikurang lagi dengan 4, berarti 5 pangkat minus 9. Kalau mau cara cepatnya, kalian langsung aja di sini 4 dikurang 4 kan habis ya, 0, sisa minus 9, sama aja. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 di sini ya. Ini yang nomor 1, ini nomor 2. Soalnya 9 pangkat 3 dikali 8 pangkat minus 3 dikurang 2 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat minus 4. Di sini kalau kalian perhatikan ada 2 basis yang bisa kita buat, yaitu 2 sama 3. Nanti 2 ini dia nyambungnya sama ini. Kita tukar aja supaya nggak bingung. Berarti 9 pangkat 3 dikali 8 pangkat minus 3. Yang 3 kita taruh depan. 3 minus 4, 2 pangkat minus 1.
kita buat basisnya supaya sama dulu ya. Yang atas ini berarti kita ubah jadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat bawaannya ya. Next di sini berarti 2 pangkat 3 yang berapa hasilnya 8, 2 pangkat 3 benar, dikalikan lagi dengan minus 3. Oke, baru kita bagi dengan 3 pangkat minus 4 dikali 2 pangkat minus 1. Kita sederhanakan dulu, berarti 3 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat minus 9. Oke. Next, kita bagi dengan 3 pangkat minus 4 dikali dengan 2 pangkat minus 1. Oke, kalau sudah, di sini tinggal kita gunakan konsep eksponen ya. Kalau misalkan basisnya sama, di sini basisnya sama, berarti pangkatnya kita kurangkan karena dia dibagi, berarti 3 pangkat 6 dikurang minus 4 dikali dengan 2 pangkat minus 9 dikurang minus 1. Oke, karena dia basisnya sama dan dia dibagi, jadi kita kurangkan pangkatnya. Berarti 3 pangkat 6 ditambah 4 dikali dengan 2 min 9 ditambah 1. Berarti berapa? 3 pangkat 10 dikali 2 pangkat minus 8. Nah, untuk hal-hal kayak gini harus teliti ya. Misalkan minus 9 ditambah 1. Kadang masih banyak yang salah tuh untuk menjumlahkan hal-hal kayak gini. Jadi diperhatikan lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, kita buat dia supaya pangkatnya nggak negatif, berarti 3 pangkat 10 dikali dengan 1 per 2 pangkat 8, atau kita sederhanakan lagi, berarti 3 pangkat 10 per 2 pangkat 8, karena ini sama aja per 1 kan, berarti ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Seperti itu. Udah sampai sini aja udah bener jawabannya, karena yang diminta cuman bentuk sederhananya. Kalian gak harus nyari 3 pangkat 10 itu berapa, itu gak usah, gak perlu. Next, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini dilihat soal nomor 3-nya terlihat rumit, tapi sebenarnya dia nggak rumit, cuman kelihatannya aja. Ini yang nomor 3 ya. Oke, dilihat soalnya di situ 30, ini nomor 3. 36 di sini aja deh. 36 pangkat 0,125 dikali 36 pangkat 0,125 dikali seterusnya 3 pangkat 0,125 itu sama dengan 216. Gimana caranya? Jadi di sini maksudnya 3 pangkat 0,125 ini dikalikan dengan sekian kali. Titik ini maksudnya dia dikalikan dengan seterusnya sampai akhir. Jadi dia bukan tak terhingga ya, karena di belakangnya ada 36 pangkat 0,25 125. Caranya kita ubah dulu desimalnya ini supaya jadi pecahan. Berapa? 36 pangkat 1 per 8. 1 per 8 itu 0,125. Nah, ini itu dikalikan berapa kali dia? Dikalikan berapa kali? Berapa coba? 3? Bukan 3 kali, karena dia di sini titik dikalikan lagi dengan 36,125. Jadi maksudnya itu dia dikalikan dengan sebanyak n kali, atau kita nggak tahu dia berapa kali. Bisa aja titik-titiknya itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi intinya 36 pangkat 1/8 ini dikali dengan n kali, sebanyak n kali. Oke, kalian boleh pakai n, boleh pakai x, terserah. Sama dengan 216. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Jadi 36 pangkat 1/8 itu dikalikan sebanyak n kali. Kita nggak tahu berapa kali dia. Ini bukan 3 kali ya.
Kalau 3 kali dia nggak ada titik-titiknya. Ini juga bukan maksudnya kita mengisi berapa angkanya, ini enggak. Jadi dia tuh misalkan gini, 2 dikali 2 dikali 2 sampai terakhir ini nih 8. Contohnya begini. Jadi dia ini 2-nya dikalikan dengan sekian n, kita nggak tahu dia berapa. Berarti di sini tinggal kita sederhanakan lagi. 36 sama 216 ini kita bisa buat basisnya berapa dia faktornya. 6 kan ya. Berarti 6 pangkat berapa yang hasil 36? 6 pangkat 2, benar. 6 kuadrat. Dikalikan dengan 1/8 dikalikan lagi dengan n. 216 itu pangkat berapa juga kita cari di sini. 1 2 3 4 5. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 36 dikali 6 6 6 kali 6 3. 6 kali 3 18 ditambah 3 21. Oke, berarti 6 pangkat 3 ya. Oke, kalau sudah, ini kayak konsep sebelumnya yang persamaan eksponen. Karena basisnya sudah sama, 6 sama 6, kita coret aja nih. Kita fokus ke pangkatnya aja. Berarti kita tulis pangkatnya aja ya. 2 dikali 1/8 dikali n sama dengan 3. Ini kita kalikan atau kita tembak, berarti jadi 1/4 n sama dengan 3. Kita kalikan lagi 1/4 dikali n, berarti n per 4 sama dengan 3. Nah, di sini kalau 3 ini sama aja bentuk pecahannya 3/1. Kita kali silang, n dikali 1 berapa? N. 1n, karena 1 ditulisnya n aja. Kemudian yang ini kita kalikan dengan ini, 4 dikali 3 berarti 12. Kita dapat n-nya 12. Nah, yang ditanyakan apa di sini? N ditambah 2. Berarti tinggal n ditambah 2. N-nya tadi berapa? 12 ditambah 2 itu 14. Ini untuk yang nomor 3. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2 nomor lagi ya. Tinggal 4 sama 5. Kita di sini aja next. Nomor 4, di sini kita tinggal diminta untuk menyederhanakan dari 2 akar 125 ditambah akar 20. Caranya kita faktorkan dulu. 125 itu 5 dikali berapa? 125 dibagi 5. 10 berarti 25 ya. Nah, 25 ini kan bisa kita akarkan. Kita tulis dulu 2 diakarkan dengan 25 dikali 5. Kita make sure dulu ya, 25 dikali 5, 2, 125. Oke. Ditambah dengan akar 20. Kalau akar 20 itu berapa? Faktornya 2, 10, 4, 5. Nah, ini kita pakai yang ini karena 4-nya nanti bisa diakarkan. Berarti ini 4 dikali dengan 5. Nah, tadi yang akar 25 ini berapa? 5. Karena dia bisa diakarkan, berarti kita keluarkan 2 dikali 5 akar 5 ditambah ini akar 4 berapa? 2. Kita keluarkan, berarti 2 akar 5. Tinggal kita kalikan, ini 2 dikali 5 10 akar 5 ditambah 2 akar 5. Karena dia sama-sama akar 5, berarti kita bisa jumlahkan. 10 ditambah 2, 12 akar 5. Oke. Next ke soal yang terakhir, nomor 5. Kita disuruh rasionalkan. Bentuk rasional dari 1 minus akar 2 dibagi dengan 1 ditambah akar 2. Kita kali dengan sekawannya. Karena di sini plus, berarti kawannya dia minus. Pinter. Berarti 1 dikurang akar 2 dibagi dengan 1 dikurang akar 2. Ini ya, sekawannya itu ini. Kita lihat penyebutnya dikali dengan sekawannya jadi minus.
Oke, next tinggal kalikan aja. Karena di sini penyebutnya beda, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan, sama seperti sebelumnya. Ini soalnya sudah pernah ya. 1 ditambah akar 2 dikali dengan 1 dikurang akar 2. Berarti yang atas ini kita kalikan dengan ini, kali silang 1 min akar 2, kemudian dikalikan dengan 1 min akar 2 dikalikan dengan ini 1 plus akar 2. Nah ini jangan bingung kalau begini, dia itu kita kalikan satu-satu ya. Dari yang ini dulu deh. Ini yang saya bilang sebelumnya, kalau dia angkanya sama nih, kanan kiri ini sama-sama 1, sama-sama akar 2, tapi dia minus-minus, kita nggak bisa langsung mengalihkan 1 kali 1, minus kali minus, akar 2 kali akar 2, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus menjabarkan 1 per 1. Kita kalikan dia 1 per 1. Oke, di sini 1 dikali 1 berarti 1 dikali minus akar 2 berarti minus akar 2. Minus 1 akar 2 boleh. Kemudian kalau sudah, kita kalikan ini dengan yang depan, berarti minus 1 akar 2. Terakhir, minus akar 2 dikali minus akar 2 berarti plus 2. Bilangnya itu sendiri ya. Dah, ini untuk yang pertama. Lanjut ke yang kedua, yang ini. 1, kita kasih warna biru aja biar nggak bingung, dikali dengan 1 ya kan, 1 dikali 1 1. Kemudian 1 dikali akar 2, di sini plus berarti plus akar 2. Kemudian ini lagi minus akar 2, yang terakhir dikali berarti minus kali plus minus 2. Oke, clear. Sekarang yang penyebutnya, 1 dikali 1 1, 1 dikali minus akar 2 berarti minus akar 2. Pokoknya nggak kelihatan ya, kita ganti warna ini aja, warna merah. 1 minus akar 2. Kemudian kalau sudah, kita kalikan yang belakangnya dengan yang ini, plus akar 2. Kalau sudah, yang ini dengan yang belakangnya, berarti minus 2. Oke, sekarang kita sederhanakan semuanya. Ini disederhanakan jadi apa? Yang bisa dihitung tuh ini, karena dia sama, ini akarnya sama-sama akar 2. Ini juga bisa dihitung, berarti 3, 1 tambah 2 3, minus 2 akar 2. 2 akar 2 dari mana? Karena di sini kalau nggak ada tulisannya sama aja 1 akar 2 ya. Jadi dia punya utang 1 akar 2, utang lagi 1 akar 2, berarti jadinya utang 2 akar 2 dikalikan dengan yang ini, berarti ini 1 dikurang 2 berarti minus 1 ya kan, minus 1. Ini plus akar 2 dikurang akar 2 berarti habis 0. Nih berarti tinggal minus 1 aja. Nah ini coba kalian perhatikan ya, yang kedua ini, yang biru, karena dia di sini angkanya sama-sama 1, terus sama-sama akar 2, tapi di sini beda angka, beda operasi maksud saya, di sini minus ini plus, kita bisa langsung mengalihkannya aja sebenarnya. Berarti 1 dikali 1 1, kemudian di sini 1 dikali 1 1, minus kali plus minus, akar 2 kali akar 2 kan 2, berarti jawabannya minus 1 yang ini. Tapi itu berlaku cuman untuk kalau dia operasinya beda ya. Nah yang bawah ini juga bisa langsung ini, berarti sama aja 1 dikali 1 1 plus kali minus minus, akar 2 kali akar 2 2, berarti sama aja minus 1 juga. Nih coba kita cek di sini yang bawah ini kan kita tembak ya, minus akar 2 ditambah akar 2 kan habis, tinggal 1 dikurang 2 minus 1. Minus 1 ini kita tembak aja di sini, set, berarti tersisa 3 minus 2 akar 2. Oke, sudah seperti itu. Nanti dikerjakannya sambil dicek lagi ya, barangkali saya ada keliru, silahkan dikoreksi aja.
Oke, mungkin itu udah, ini sudah dibahas semuanya. Udah itu aja, silahkan dipelajari lagi dari awal untuk persiapan ulangan harian ya, supaya tidak ada yang remedial, karena soalnya kurang lebih sama seperti ini, cuman mungkin beda angka-angka aja. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya, semoga semuanya mendapatkan nilai yang terbaik ya.